beberapa dipersilakan. Beberapa selesai. Oke, mungkin kita mau lanjut dulu ya sebelum lanjut. Mungkin dari kakak dulu perkenalan, nama kakak itu Bulan Citra. Teman-teman di sini bisa panggil Kak Bulan. Oke, karena dari kakak udah kenalan, sekarang bagian nih teman-teman yang kenalan. Tapi mungkin biar beda. Jadi nanti kenalannya setelah teman-teman nyebutin nama, teman-teman sebutin hobi teman-teman dan juga makanan terakhir yang teman-teman kalian makan. Misalnya Bulan bermain keju. Nah, jadi hobi kakak itu bermain dan makanan yang kakak makan itu keju. Nah, mungkin dari sebelah kanan dulu. Kenalkan, aku Kansa, makan terus. Oke, mengenalkan nama aku Julia, Menonton permen. Perkenalkan, nama aku Nikma, jalan-jalan ke dunia. Oke, semuanya aku Adia, tidur permen. Perkenalkan, nama aku Cynthia, Nandini, suka drama. Perkenalkan, nama aku Irfan, mantan nih. Oke, berarti sekarang kita udah saling tahu ya nama ini dan siapa. Mungkin selanjutnya aku mau tanya nih, di sini teman-teman udah ada yang tahu belum artinya bimbingan kelompok itu apa? Belum. Oke, jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan dinamika kelompok atau kumpulan sekelompok individu yang membentuk kelompok yang tujuannya itu untuk melakukan upaya bimbingan dalam mengetahui sikap, minat, dan juga perilaku sosial lainnya. Kemudian tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini kita itu untuk memberikan dan juga agar teman-teman ini memperoleh informasi baru, mengadakan usaha analisa dan juga pemahaman bersama mengenai sikap, minat, dan juga pandangan terhadap suatu hal. Pada bimbingan kelompok ini juga diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan yang ada ataupun yang sedang kita hadapi bersama, dan juga termasuk masalah pribadi yang ada di anggota kelompok ini. Dari tujuan dan juga pekerjaan dengan kelompok tadi, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau cukup, sebenarnya aku juga mau menyampaikan di sini teman-teman itu bebas untuk berpendapat, untuk bertanya, dan juga teman-teman ini boleh untuk saling bertukar pendapat ya dengan teman-teman di sebelahnya. Tetapi itu perlu diingat juga ketika teman-teman berdiskusi, kata-kata teman-teman ucapkan itu tetap menyesuaikan dengan yang berlaku. Dan harapannya juga kehadiran teman-teman di ruangan kali ini bukan atas keterpaksaan, tetapi kebersamaan, dan juga apapun yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan pada siang hari ini cukup diketahui oleh teman-teman sekelompok saja. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada. Jadi di dunia kelompok kali ini kita akan menggunakan teknik diskusi kelompok. Nah, jadi teman-teman mungkin bebas ya sama apa yang tadi sudah disampaikan untuk berdiskusi sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Jadi nanti menampilkan sebuah video dan dari video itu teman-teman bebas untuk berdiskusi ataupun menanggapi ya. Sebelum kita masuk ke tahap inti, aku mau tanya dulu, kalian udah siap atau belum nih? Insyaallah. Siap. Oke, kalian siap. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini itu judulnya Aku dan Masa Depanku. Oke, nah pada topik ini kita akan membahas mengenai minat dan juga bakat beserta kesiapan karir. Mengingatkan sekarang teman-teman udah kelas 12 nih, pasti udah ada planning atau rencana mungkin ya, atau mungkin belum gitu ya, untuk selesai dari SMA ini mau melanjutin kemana gitu. Sebelumnya dari teman-teman di sini ada yang mau usul nggak nih? Subtopiknya apa aja yang mau kita bahas? Oke. Ya. Kayak apa sih Kak? Misalnya seperti pengertian dari minat dan bakat itu apa?
perbedaannya gitu, atau mungkin hal-hal lain gitu yang ingin teman-teman ketahui gitu mengenai minat dan bakat. Ini macam-macam yang bilang itu apa bisa Kak? Oke, macam-macam. Juga ada macam juga bisa Oke, macam-macam, perbedaan. Terus ada lagi nggak? Ini cara mengetahui minat dan bakat. Oke, cara mengenal dan bakat. Ada lagi? Juga tentang cita-cita boleh nggak? Gimana maksudnya? Maksudnya cara menentukan cita-cita dari minat dan bakat itu. Oke, berarti cara menentukan cita-cita dari minat dan bakat yang kita miliki ya. Baik, dari 4 subtopik ini apakah masih ada yang ingin menambahkan atau cukup? Oke, kalau dirasa cukup, mungkin kita bikin kesepakatan dulu kali ya. Nanti kira-kira kita mau diskusi berapa lama? 30. Oke, 30 menit. Ada usul lagi? 30 Boleh. Oke, berarti kita sepakati untuk kita menjalankan diskusi soal keamanan. Mungkin kita ada satu video yang mungkin bisa kita simak bersama-sama ya. Nanti mungkin dari video ini bisa jadi ada insight baru yang teman-teman peroleh. Bentar ya. Bisa sampai. Ide.
seru nggak? Mungkin dari video tadi yang udah kita tonton, adakah di sini teman-teman yang mau menyampaikan mengenai pesan yang teman-teman mulai gitu dari tayangan tadi? Siapa yang mau berkomentar? Kok tiga sih? Yang main itu Oke, aku yang dari yang tadi itu sebenarnya ada sebagian yang gimana kita orang tua tentang sebenarnya tentang video kemudian itu sebagai nanti kita jadi orang tua itu penting kita mengetahui minat dan bakat anak. Ya, anaknya udah nulis berkali-kali dan berkali-kali ternyata nggak menikmati sampai akhirnya agak renggang gitu kan, dari kayak bermasalah kalau yang dari video tadi kan dimana mereka warnanya berubah menjadi sempurna ketika mereka saling memberi kasih sayang itu. Ya, dari itu anak itu juga merasa tidak dipedulikan dan orang tuanya juga capek. Ternyata orang tua itu kita isi energi dari anak yang bahagia. Jadi kan kalau dari semua aku untuk melihat, untuk kita yang bahagia juga kita harus melihat anak bahagia gitu. Jadi harus mengetahui minat anak dari awal yang penting. Terima kasih. Dari yang lain? Kalau aku mungkin ya sih berbeda sama saya dari tadi ada Andrea. Mungkin lebih ke ternyata orang tua itu juga jadi orang tua nggak otoriter, ternyata jadi anak kita belajar dari orang tua pun kita ternyata harus belajar. Makanya jadi orang tua kayaknya nggak semua orang bisa pelajarannya kayak harus dari pengalaman pribadi, harus dilakukan sendiri biar tahu kayak cocok dengan itu gimana. Terus mungkin ya lebih memperhatikan sih kalau misalnya anak tuh ternyata kadang juga mereka mesti juga kemana tapi dari tujuan mereka, terus kayak dari keterkaitan mereka tersebut tuh bisa mendidikan dengan mereka. Ini kayak gitu sih kak. Dari yang lain? Kemudian aku mau bisa jadi mereka. Kalau misalnya tadi itu di pertama tuh bahwa di pertama tuh tadi aku kayak melihat gimana seorang mungkin itu ayah kayak biasanya sekarang tidak tahu dari kampus ini itu tuh kayak kasih buku kayak sekolah sampai akhirnya rasa anak itu berat dan akhirnya iya berat lah itu kayak menurut aku tuh di situ tuh bahwa ya memang benar bahwa ilmu tuh ya ilmu tuh yang kita pelajari dia tuh di sekolah. Tapi sebenarnya selain di sekolah kita juga harus ada keterampilan atau mungkin ilmu lain gitu. Karena tadi kalau di situ anaknya mungkin suka menggambar atau mungkin suka berjualan gitu ya. Nah pas di awal kan tidak didukung sama sekali oleh orang tua. Nah mungkin sebagai orang tua diharapkan sih apapun pilihan anaknya kayak gitu bisa sama-sama didukung gitu. Terus tadi yang kayak ini kalau misalnya kalau sama-sama saling kasih sayang akhirnya dua-duanya jadi gitu. Dari teman-teman lain ada yang mengatakan Ya kalau menurut aku jadi orang tua itu ini memang nggak gampang gitu, tapi orang tua itu lebih baik jangan memaksakan kehendak sendiri gitu dengan cara kayak kita lihat dari cara menentukan itu kan bisa dilihat itu beda gitu loh. Dia tetap nulis ABC tapi dengan cara yang berbeda gitu. Terus juga sama kayak yang sayang itu gitu. Ketika orang tua itu energinya sedang menurun, dia kan kayak harus bertemu sama kebahagiaannya gitu. Salah satu kebahagiaannya itu anaknya. Kalau anaknya kesukaannya itu kayak tidak dipenuhi, anak itu sedih gitu. Terus
Jadi kenapa sih penting ya untuk mengetahui minat dan bakat dari anak? Ada yang lagi? Iya, boleh. Kalau misalnya dari aku, setiap anak kan melakukan kegiatannya yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan nggak mendapat dukungan ataupun apresiasi, ya sama aja anak itu nggak bakal berkembang. Ya sebenarnya udah disampaikan yang sebelum-sebelum juga, mungkin aku melengkapi. Jadi kalau misalkan anak yang belum mendapat apresiasi, dia nggak bakal tahu perkembangannya dia itu sampai kemana. Jadi sebisa mungkin kita jadi orang tua nanti harus tepat terhadap tingkah laku anak, perkembangan anak, dan memberikan apresiasi itu sangat penting. Oke, tadi kan teman-teman udah berpendapat nih yang mengenai hal-hal yang ada perbedaan dari dalam itu. Kira-kira yang menentukan dari beberapa pendapat teman-teman. Mau sebenarnya gimana kalau berpendapat? Kalau yang simpulin dari pendapat teman-teman tadi itu tuh ya sebenarnya dari satu pendapat itu sih dari kalau bakat minat anak itu kan beda-beda, nggak perlu tentang akademik, nggak perlu tentang sekolah, bahkan nanti bisa dilihat orang tuanya pun kan juga sepertinya dia tidak berminat kepada pekerjaan yang makanya waktu orang tua mengerjakan pekerjaannya orang tua itu kayak kalau begitu warnanya jadi abu-abu. Nah, terus juga tadi kayak yang bilang kalau ilmu itu kan nggak cuma dapat dari segi sekolah kan, bisa juga di tempat lain kayak tadi yang main bola itu ya bisa bergabung dari orang lain dari luar. Terus juga tadi yang penting itu juga anak itu butuh diapresiasi bakatnya. Jadi kayak walaupun di sekolah itu dituntut ini itu dan anaknya nggak sanggup, kita nggak boleh tutup mata lihat kebagian situnya aja. Kita harus kita harus lihat kayak kalau anaknya itu punya bakat di bidang seni atau bidang lain gitu. Dan banyak sekali teman-teman menuliskan teman-teman dari semua kata yang sudah teman-teman sampaikan dan juga dari kami simpulkan. Tadi dari video yang kita lihat bersama-sama itu mengenai pentingnya kita untuk kita itu sadar mengenai minat dan juga bakat yang kita miliki. Karena bisa jadi dari minat dan bakat yang kita punya itu akan berpengaruh di dunia karir kita di masa mendatang. Ya mungkin kita balik lagi ya ke tadi subtopik yang sudah teman-teman tawarkan. Tapi mungkin mau tanya dulu nih di sini kalian udah pada tahu belum arti dari minat dan bakat sendiri itu apa? Coba ada yang mau berpendapat nih kira-kira di minat itu apa, bakat itu apa? Itu hal yang kita suka dan kita mau mencapai. Kalau bakat itu hal yang suatu hal yang udah ada di kita, tapi emang ada beberapa yang harus diasah dan ada yang memang dia udah keluar tanpa perlu diasah. Yang lain ada yang mau berpendapat? Mungkin biasanya kalau mengaku kita nggak perlu effort lebih buat belajar, jadi kayak natural aja kayak misalnya main basket. Kayak misalnya kalau main basket ternyata bakatnya yang main basket ya baru pegang bola basket aja maksudnya tuh udah kayak itu mungkin belum bisa ditambahkan. Kalau itu mungkin ya dia tertarik tapi belum tentu skill dia tuh emang situ. Dia mungkin tertarik buat nulis, tapi ternyata pas nulis tuh susunan kata atau mungkin dia tuh nggak pandai buat mengungkapin apa yang dia pikirkan. Tapi dia suka nulis. Ada lagi? Memang tuh menurutku lebih ke ini sih Kak. Yang itu kelompok dengan gini. Kalau kita mungkin keinginan kita, tapi itu tuh kayak belum tentu kita bisa lakukan itu. Oke, sama saya yang mau berpendapat mengenai tadi pengertian dari minat dan bakat.
Udah nggak sih Kak? Oke, kalau berdasarkan ada yang mau mencoba perhitungan nggak nih dari tadi pendapat dari Cynthia, Adia dan juga Nina? Oh, Mungkin aku menarik kesimpulan dari beberapa pendapat dari teman-teman. Kalau misalnya minat dan bakat itu, minat itu sesuatu yang memang kita sukai gitu, sesuatu yang kalau kita melakukan hal itu kita bisa senang gitu. Kalau bakat itu lebih ke sesuatu yang ada di dalam diri kita, dimana kita tanpa perlu usaha yang berlebih gitu dan melakukan. Mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya ya tadi mengenai perbedaan. Mungkin kalau misalnya perbedaan minat dan bakat tadi mungkin sudah disampaikan juga ya di pengertian dari yang apa. Jadi mungkin kita juga cara mengenai minat dan bakat. Nah jadi di sini yang berpendapat yang kira-kira cara-cara untuk mengetahui minat dan bakat itu seperti apa gitu. Gue tidak. Oke. Aku pernah dengar suatu ya ada isi juga nggak guru tuh bilang kalau misalnya kita mau tahu di mana kita mungkin bakat kita mungkin cara kita salah satunya tuh ya kita harus coba semua dan di momen dari percobaan itu kita mungkin merasa ada satu nyaman ada satu perasaan apa gitu mungkin itu sih yang jadi misalnya aku ini suka menulis gitu. Ya sebelum aku bertemu dengan aku suka menulis, aku sudah mencoba membaca atau mungkin yang lain gitu. Tapi mungkin karena setelah tiba-tiba menulis, mungkin aku merasa kok aku merasa kurang. Nah itu mungkin sebenarnya ya minat atau bakat dulu. Minat ya. Minat. Kita belajar dari semuanya. Ada yang ingin berinteraksi lagi? Iya. Kalau dari Ini bisa ya tidak bisa. Sweet Cina udah dijajah bentar. Ya. Kalau Alah. oke kalau dari aku, saya cara mengenali dan bakat. Mungkin kita bisa peka terhadap sekitar ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan. Pasti ada kan beberapa yang pengen kita lakuin secara berkelanjutan berkesinambungan. Nah mungkin itu salah satunya tahap untuk mengenali minat dan minat atau bakat dari diri kita sendiri. dari ini kemarin katanya dari info kita mau ada tes minat dan bakat kan di sekolah. Mungkin bisa tuh yang belum tahu minat dan bakatnya apa, kita bisa ikutan tes itu jadi nanti kelihatan hasilnya. Apa? Jadi kalau aku SMP itu kebetulan guru BK aku tuh agak berbeda ya sama kulitnya. Jadi kayak pertama-tama mungkin kalau misalkan kalau kebanyakan kan SMBTI itu dari SMA. Sedangkan aku tuh udah pernah tes itu dari SMP. Kebetulan aku udah tes SMBTI itu dari SMP. Dan kenapa guru BK aku saat itu SMBTI itu untuk melihat sebenarnya dari hal-hal yang suka kan kayak waktu aku SMP itu aku suka basket sebenarnya. Aku suka kayak berbau olahraga kayak itu kan aku ikut ekskul panahan dan aku tuh sebenarnya kan olahraga gitu jadi pas lihat SMBTI-nya ternyata sebenarnya nggak melenceng dari minat dan bakat aku tuh. Tapi mungkin sama guru BK aku diarahin kamu tuh cocok loh kalau misalkan suatu saat nanti kamu jadi kayak gini. Dan itu tuh tanpa sadar kayak misalkan kayak dan aku kadang menolak itu kayak misalnya kayak sering banget aku tuh kayak dengar kamu tuh cocok loh jadi jurnalisme gitu kayak tapi aku tuh nolak itu karena aku
aku ngerasa kayaknya enggak dan itu menurut aku perlunya tes dan ini yang konsul langsung gitu, misalkan konsul kayak gini konsul kelompok atau konsul langsung gitu tentang minat bakat kita. Dan sebenarnya kalau untuk masa depan sendiri kadang nggak sesuai minat dan bakat juga sih, kadang kayak sesuai keadaan juga kepepet lah kayak gitu. Jadi tapi kalau misalkan ada yang masa depannya sesuai minat dan bakat itu perlu mengapresiasi diri sendiri sih. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, kalau cukup, sekarang mau menyimpulkan dari pendapat teman-teman yang ada di sini. Dia mau aja ngomongin katanya. Boleh. Kalau berdua sulit satu dari ya ini kan Apa sih? tahu sih Satu. udah sini deh ini apa yang malam ya nangkar 29 Tadi ini ya, cara berpemimpinan bakat. Tadi kalau dimulai berarti yang pertama harus bebas semua, kita tahu yang kita suka dari mana. Terus pas kita udah ternyata kan ada dua sisi nih, ada yang kita masakin, ada yang orang lain lihat dari kita. Mungkin kita pun kalau misalnya mendengar pendapat dari orang lain soal kamu bagus sendiri nih, kita tuh harus bisa mendengarkan dengan langsung denial. Yang mana tuh sebenarnya belum aja belum khas aja feelnya enaknya tuh gimana. Nah kita masih kayak enggak itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin lebih ke apa ya, rasanya sih kita tuh yang bertanya gimana, terus kayak yang bakatnya dikasih atau give-nya gimana, bawa ada dari mana kayak gitu kan. Ya benar ya teman-teman. Jadi dari apa yang teman-teman tadi itu bisa banget dicoba untuk menumbuhkan bakat. Tapi ya perlu kita juga salah satunya dari yang tes antara tes minat dan juga tes bakat itu berbeda emang. Kan mungkin ke subjek berikutnya tadi cara untuk cita-cita mengetahui cita-cita dari menentukan cita-cita dari minat dan bakat gitu. Jadi dari teman-teman ada yang mau berpendapat? kalau nggak ada mau kita apa ya jujur cita-cita aku tuh berubah enggak aku doang jadi kita kayak fresh sampai berubah tahun berubah makin kesini makin yang sederhana, makin tua makin sederhana, makin sini kayaknya dulu sih apalagi pas 12 ini banyak kerja benar. Aku menjaga cita-citanya sendiri perlu ini ya kayak sebenarnya cita-cita kita tuh apa sih, dan ini bukan validasi dari orang lain ya, bukan perlu validasi orang lain, tapi kita tuh emang pasti punya suatu seseorang yang pegangan dia kayak yang menentukan sebenarnya kita punya pilihan, tapi orang ini tuh yang kayak bukan validasi, maksudnya kayak aku pengen ini, tapi menurut orang itu tuh gak usah gitu. Kalau aku jujur itu ibuku. Kalau aku kayak nyaman diskusi dari hal-hal kecil kayak hal-hal umum itu, aku sebenarnya ya validasi ya perlu konfirmasi kayak ibuku sebenarnya kayak gimana. Jadi untuk bagi cita-cita tuh berarti kalau nggak baik cita-cita berarti nggak baik minat ya sih. Karena kalau kita minat kita kan otomatis berarti secara nggak langsung itu tuh cita-cita kita untuk nggak baik minat kita itu kan kita tuh harus digapai itu kan. Berarti
dan untuk caranya yang pasti dukungan orang sekitar, dukungan orang-orang yang emang perlu kita dapat dukungannya. Nggak harus orang tua, mungkin ada yang kayak guru yang kayak aku tuh butuh di support sama guru ini, aku tuh butuh di support sama orang ini, dan itu yang tahu kita bisa semangatin sama siapa itu kita sendiri, dan kita harus yakin kalau kita tuh bisa, kita harus yakin kalau kita bisa mengatakan bisa dan kita bisa melakukan itu. Dan yang lain yang mau berkata tadi, aku jadi paham. oke, Mungkin di kelas 12 ini kan emang bingung banget gitu tentang mungkin untuk selanjutnya itu kita mau bersenang sih di waktu kuliah gitu, dan terkadang ada kendala yang mungkin jadi ya gimana ya Pak, jurusan aku tuh jurusan aku di kelas 12 itu nggak sesuai sama cita-cita aku gitu. Dan mungkin karena kan sekarang tuh ada yang sosum, saintek gitu. Nah terus aku merasa aku pengen di situ, tapi mungkin aku nggak punya kemampuan. Di situ, dan akhirnya ya mau nggak mau kadang cita-cita kita tuh berubah dan apa yang terjadi itu ya karena kita nggak bisa menjaga semua itu, jadi aku merasa nggak cita-cita yang Pak salah satu yang susah, dan cara untuk menggapai cita-cita tidak ada saya kita memaksakan karena takdir. Dan yang lain ada yang mau pendapat lagi? Apa yang boleh? Oke, kalau bagi aku cara menggapai cita-cita mungkin caranya itu kayak sebelum kita kan misal seperti jadi sebelumnya kita akan benar-benar mengenali itu minat dan bakat kita. Jadi kita sukanya gimana nih, kita bapaknya gimana, kita punya kompetensi dalam dulu, kita jadinya gimana, kita melakukannya apa, dan kemudian kita melakukan tes minat dan bakat. Kita tuh nggak salah kan, nggak menyesal ke depannya gitu. Ada lagi? Cukup Pak. Oke, kalau misalnya cukup, ada yang mau menyimpulkan nggak nih dari pendapat teman-teman yang di sini? Mungkin aku. Mungkin kesimpulan yang dari beberapa pendapat ini, cita-cita supaya kita bisa tahu cita-cita yang kita inginkan gitu kan, bisa lewat tes minat bakat, terus lebih mengenal diri kita tuh kayak gimana, dan selalu ke tempat itu bimbingan konseling kalau yang di sekolah itu. Nah seperti itu. Mungkin kalau itu proses untuk pengenalan cita-cita kita kan ada ya, bayangan gitu. Nah kayak gitu sih Kak. Oke, mungkin teman-teman karena tadi kan kita udah menyepakati waktu 30 menit ya, dan nggak terasa sekarang udah 25 menit. Kira-kira dari diskusi kita tadi, pemahaman baru apa yang teman-teman dapatkan gitu loh sejauh ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ternyata banget kemudian sama aku rasa dari banyak banget pertanyaan yang tadi kita diskusikan, ternyata banyak ya point of view-nya gitu dari masing-masing orang. Dari kayak yang pertama aja ternyata udah ada banyak pandangan, ternyata yang satu minat
menurut ini konten begini, bakat kontennya begini gitu. Terus makin kesini ternyata makin luas negara kita gitu. Jadi menurut aku kalau dari aku kayak gini tuh sebenarnya ini sih mengajarkan kita untuk terbuka dan kita terus kita juga terima dan kita juga dapat ilmu baru gitu. Nggak kayak ilmu baru maksudnya sebenarnya kita juga jadi sebenarnya kita tahu paham akan hal ini tapi ternyata nggak pernah kita bahas sama orang. Kita nggak pernah ngobrol santai-santai tentang kayak gini gitu. Jadi karena diskusi ini kita jadi tahu kalau kita tuh bisa bimbingan kelompok kayak gini dan kita tuh bisa membahas satu tema sama walaupun dengan jauh berbeda. Ada yang mau berbicara lagi? Yang mau apa juga kayak mau berdoa dan berdoa sih. Mungkin yang mau disampaikan, iya sebenarnya mau kasih buat kawan karena saudara. Misalnya saya membuka pikiran lah beberapa pikiran yang kayak emang ternyata minat itu terus kita cari, terus kita gali gitu. Dan untuk masa depan kita tuh emang kita siapkan, nggak bisa yang sealurnya aja sesuai kalau kita nggak bisa. Ya, ada lagi mungkin dari Luvia. Oke. SMA. Pengalaman dari yang aku dapetin dari diskusi hari ini mungkin kayak pentingnya dalam merencanakan masa depan kita gitu. Jadi sebelum kita nyesel, sebelum kita kok gini ya ternyata, kok susah, kok sebelum kita kayak malas gitu kan, kayak nggak mau melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Jadi kita perlu untuk mengenal diri, mengenal bakat kita, kompetensi yang dimiliki gitu. Dari Hamza, Pengalaman dari apa ya? Mungkin kita harus peka terhadap sekitar untuk mengenali tentang diri kita sendiri, tentang sikap diri kita sendiri, supaya dalam menentukan rancangan kedepannya nggak salah langkah dan tepat untuk dijalani ke depannya. dari Cynthia, Kayak kalau aku mungkin dari awal ternyata minat kedua itu penting buat kita ketahui. Terus ternyata banyak juga cara-cara yang bisa kita lakuin buat minat kedua kali jadi tes buat semuanya, terus lebih peka sama diri sendiri. Dan kalau misalnya itu dari minat dan bakat tuh itu yang mengalami kegiatan kita. ternyata itu tidak semua manusia itu harus kayak sesuai sistem itu kayak harus sekolah terus bekerja di perusahaan kayak mereka tuh lebih harus melihat minat dan bakat mereka yang sesungguhnya. Jadi kayak mereka yang di film tadi itu pada upload semua kan. Jadi kalau kita sesuai apa yang kita mau, apa yang kita minati itu kan hidup kita jadi berwarna. Berarti alhamdulillah ya di beberapa kali ini memberikan banyak seperti itu ya. Mungkin aku mau mulai perasaan teman-teman gitu. Jika diskalakan dari 1 sampai 10, mungkin 1 itu buruk, kayak 10 itu senang banget gitu ya. Selama proses bimbingan kelompok kayak gitu kira-kira dari Lutfia dulu deh. Kalau misalkan dari 1 sampai 10 perasaan kamu gimana terhadap bimbingan kelompok kali ini? Jujur,
Beneran. 8 deh. Ih, ada D-nya. Kayaknya kan kalau 5. Kayak 8,5 atau dari 5. Oh, 9. 9. Iya. akan 75. Kamu 7 nih. Baru. Oh ya, kalau dari Cynthia. Aku 8,5. Pan. Oke, karena yang terakhir pastinya 9. Selanjutnya setelah tadi dari apa dari sisi dan juga pemahaman dan yang kita dapatkan, kira-kira tindakan selanjutnya yang setelah salah satu tindakan ini apa yang akan melakukan? Mungkin dari Kalisa dulu. Apa gimana kamu bisa dijawab tindakan yang akan kamu lakukan gitu setelah kamu mengetahui gitu hal-hal yang tidak didiskusikan? Mungkin bakal tes minat dan bakat kayaknya. Kan yang penting banget kan? Iya, betul. Kayak Kalisa dan ada bakat ya, ada Lutfia. Kalau dari aku sih mungkin sebelum menentukan kan karena aku kelas 12 sebelum menentukan kuliah jurusan yang aku mau aku ambil itu aku mungkin bakal tes minat dan bakat, terus bakal konsultasi ke guru BK, terus juga mau mencoba hal baru yang biar aku tuh nanti nggak kesal. Kalau aku mungkin lebih pengen komunikasi ke orang tua juga, karena emang akan kita lebih membutuhkan. Terus kan paling sama Kalisa kita ke guru BK itu. Udah janjian kita sebelumnya. Oke, kalau dari India, Kalau aku di kelas 12 ini pasti tentuin ke depan yang Jualan. Iya sih, ada berapa? Ada. Ya, Ada kalau udah ya aku menentukan aku mau apa dan abis aku mau apa balik lagi aku diskusi sama ibuku dan yang ketiga jalan enjoy life dulu. Cynthia, Oke, kalau aku mungkin karena dari yang pertama dari hati dulu, habis itu baru merencanain kedepannya ngapain. Dan benar sih penting banget buat bisa komunikasi sama orang terdekat biar kita tuh sama-sama tahu apa yang ada dari point of view kita, apa dari point of view yang orang kita. aku mungkin kayak lebih jujur sama diri sendiri sebenarnya apa yang kayak tidak memaksakan mengikuti sistem yang diharuskan kayak sekolah atau bolos sih sebenarnya. yang oke. Mungkin sebelum kegiatan kita benar-benar berakhir, ada pesan dan kesan dulu gitu mungkin yang ingin disampaikan untuk hubungan kelompok ke depannya sebagai bahan evaluasi agar proses kelompok ini menjadi lebih baik daripada hari ini. Aku dulu Kak. Oke. Kalau dari aku dengan kita diskusi ini sama sharing bareng teman-teman, aku banyak banget masukan insight apalagi dari India. Kalau dari aku kan, kalau dari aku mungkin tadi filmnya seru ya, kita juga mengambil sedihnya dapat, pesannya itu benar-benar tersitu. Semuanya Kalau aku mungkin senang, bersyukur juga bisa dari teman-teman semua, terus saya selalu berkembang dan mungkin ternyata banyak banget poin-poin yang berbeda tapi bisa kita jadikan masukan. kalau aku sama-sama itu kayak senang gitu jadi tahu ternyata benar aku seperti itu ya. Senang banget bisa dibikin kelompok hari ini. Kalau kita tahu tentang pentingnya tes minat bakat itu sendiri.
Dan sih nggak jauh beda dari Fami. Oke. Aku belum Kak. Oh iya. Aku belum kesana aku. Kalau aku senang sih bisa diskusi bareng orang-orang yang nggak pernah diskusi tentang hal ini ya, yang kayak nggak kepikiran ternyata bisa ya kita diskusi sama orang-orang seperti ini ya. Hal-hal ini gitu kan. Jadi mungkin untuk kedepannya ada lagi dengan tema dan subtema yang lebih bukan lebih penting, ya relate lah, relate dengan kehidupan. Tadi kan. Oke, terima kasih banyak buat semua yang hari ini sudah berdiskusi dan berpartisipasi aktif pada dunia kelompok kita. Mungkin biar tadi ya insight atau pengetahuan yang aku dapetin ini enggak sia-sia. Jadi sebagai evaluasinya ada lembar kerja yang perlu kalian lakukan. Jadi kenal jadi bukan bisa apa, jadi nanti teman-teman bisa bikin vision board atau apa ya, papan tentang masa depan gitu. Isinya itu mungkin berkaitan dengan minat dan bakat beserta rencana karir teman-teman gitu. Nah, untuk vision board itu sendiri bebas ya, mau dibikin melalui karton atau mungkin dari poster gitu ya, kalian buat secara digital itu boleh banget. Nanti kalian upload di Instagram dan mungkin nanti link postingan itu kalian share di grup aja ya, di grup kelas. Dan terakhir itu nanti di minggu berikutnya, berarti di hari Jumat minggu depan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, kalau misalkan cukup, sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan kelompok kali ini. Sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk ajaran untuk yang masing-masing berdoa dan disiapkan. Berdoa selesai. Oke, mungkin barangkali setelah ini masih ada mata pelajaran berikutnya. Kita ambil terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.